Kebencian untuk menuju kecintaan. Kebencian untuk menuju kecintaan adalah apa? Bencinya seseorang kepada hal-hal kemaksiatan untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau lihat suatu hal yang maksiat dia benci. Duh, kok dia begitu ya? Astagfirullah. Subhanallah. Na'udzubillah. Ya Allah, hamba benci kepada perbuatannya, namun hamba tidak benci kepada orangnya ya Allah. Yang dia benci apa? Perbuatannya. Kata Allah, ini baru hambaku. Dia benci kepada seseorang tapi dia mendoakan dirinya. Dia doakan dengan tulus orang itu. Karena apa? Karena dia faham bahwa apa? Dia dengan mendoakan ini dia akan mendapatkan cintanya Allah. Ada seorang sahabat ya, yang bernama Abu Damdam. Abu Damdam ini Masya Allah, ini orangnya biasa aja sebetulnya. Sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW suatu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Jibril alaihissalam turun. Jibril turun kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebentar lagi akan ada ahli surga yang masuk ke masjid ini. Rasulullah mendapatkan kabar itu, kemudian Rasulullah pun mengabarkan kepada para sahabat yang ada di sana. Sebentar lagi akan ada ahli surga yang masuk ke masjid ini. Coba sandanya ayahanda bunda ikhwah. Kalau saya mengatakan begini, sebentar lagi akan ada ahli surga yang mau masuk ke Bogor. Sebentar lagi. Itu kira-kira otomatis kita kemana itu pandangan kita? Ke pintu. Siapa ya? Kan gitu ya. Siapa kira-kira? Sama. Para sahabat pun kemarin pada saat dikatakan hal itu langsung melihat. Siapa? Ternyata yang masuk seorang sahabat bernama Abu Damdam. Oh, Abu Damdam. Abu Damdam sholat, habis sholat kemudian berbincang sebentar pulang. Dan para sahabat biasa aja. Oh, dia. Apa ya kira-kira amalannya? Bisa difahami ya? Oh, dia. Kalau sekarang mau udah selfie-selfie pasti itu. Wah, di surga ya, wah cek gitu. Kalau dulu enggak, ya biasa aja. Tiba-tiba hari kedua Jibril turun lagi mengabarkan akan ada ahli surga yang masuk ke masjid ini. Pas dilihat ternyata Abu Damdam lagi yang masuk. Trek, dia lagi. Semakin bertanya-tanya sahabat, apa ini amalannya? Di hari ketiga kejadian serupa dan yang masuk Abu Damdam lagi. Pada saat di hari ketiga anak dari Umar bin Khattab ya, Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar itu langsung mengejar Abu Damdam. Ya Abu Damdam, ya Abu Damdam, sebentar tunggu katanya. Iya ada apa katanya. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Boleh enggak aku nginap di rumah kamu? Oh boleh silakan. Senang Abu Damdam. Dalam Islam menginap di rumah saudaranya, di rumah temannya itu boleh 3 hari. Ini adab nih ya. 3 hari boleh nginep di rumah temannya. Dan bagi orang yang diinapi, ya, kalau dia faham yang namanya adab, dia akan memuliakan tamunya itu. Dia memuliakan tamu itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini dia. Jadi kalau ada orang mau nginep di tempat kita jangan cemberut. Mau siapa? Mau nginep? Aduh pakai nginep lagi. Mau makan pasti ini. Wah pasti mau ini nih. Ada begitu tuh. Ada saudara sendiri padahal. Ya kan? Ini adik kamu mau nginep lagi. Ngerepotin. Subhanallah. 3 hari. Kenapa 3 hari Ustadz? Karena lebih dari 3 hari nyusahin namanya. 3 hari. Ya, memang peraturannya begitu. Dalam adabnya begitu 3 hari. Nah setelah itu nginaplah Abdullah ibn Umar untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Ini Abu Damdam ini kira-kira apa sih amalnya? Sampai-sampai 3 hari berturut-turut Jibril diutus sama Allah ketemu manusia yang paling mulia Rasulullah mengabarkan dia adalah ahli surga. Abdullah ibn Umar berprasangka. Dia berpikir begini, oh jangan-jangan Abu Damdam ini ahli tahajud. Jangan-jangan ahli tahajud. Maka kemudian ditunggu dia begadang nungguin si Abu Damdam tahajud. Ternyata enggak. Abu Damdam dilihat enggak tahajud. Bangun menjelang subuh, habis itu wudhu segala macam, yuk ke masjid. Sholat subuh, dia masih husnuzon. Oh mungkin hari ini dia capek, nanti malam pasti.
Nanti malam ditungguin lagi malam keduanya. Abu Damdam nggak tahajud juga. Enggak. Di hari ketiga, oh mungkin dia ahlus saum. Mungkin dia ahli saum. Ya, maka ditungguin. Apakah dia saum sunnah? Dia sahur enggak? Pas ditunggu, enggak juga. Udah 3 hari ini. Udah kehabisan hakalnya, ya kan? Wah, ini mau mesti tanya kalau begini, katanya begitu. Tadinya mau secara halus, pengen tahu apa yang didapatkan. Ternyata nggak bisa. Akhirnya perjalanan ke masjid, dia bertanya sama Abu Damdam. Ya Abu Damdam, sesungguhnya aku nginep di rumah kamu 3 hari itu bukannya untuk makan gratis. Bukan untuk tidur gratis. Ada apa rupanya, kata Abu Damdam ini. Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW kalau engkau adalah ahli surga. Sebetulnya amalan apa sih yang kau lakukan secara istiqomah sampai-sampai engkau dikabarkan ahli surga? Kemudian Abu Damdam berpikir, oh yang istiqomah ya? Iya, yang istiqomah engkau lakukan setiap hari itu apa sih? Abu Damdam mengatakan, aku setiap mau tidur, aku selalu berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunilah orang-orang yang menzolimi hamba pada hari ini dan pada hari-hari yang lalu. Tidur. Allahu Akbar. Itu aja istiqamahnya beliau itu. Doa untuk memohon ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang menzolimi dia. Langsung dikabarkan oleh Allah, ini ahli surga. Masya Allah. Kita cobain Bunda, nanti malam sebelum tidur. Masih ingat gak yang zolimin kita setahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Masih banget Tat. Kebayang baunya aja masih berasa di sini nih. Kadang-kadang sampai begitu ya. Ya kan? Itu doain nanti malam. Ya Rabb. Ya Allah. Hamba ingin ya Allah orang ini. Kan banyak tuh yang menzolimi kita sampai sekarang mungkin ya. Fulanah, ampuni fulanah ya Allah, hamba ridho. Ampuni fulanah ya Allah, hamba ridho. Nah kalau yang ini jangan dulu ya Allah, yang ini jangan deh. Yang inilah. Ya gak begitu, jangan pilih-pilih, langsung semuanya. Ya Allah ampuni, ampuni, ampuni. Kalau memang kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan dongeng Bunda, sahih ini hadisnya. Dikatakan Abu Damdam ini ahli surga. Yang mana kemudian dia memohon untuk diampuni orang-orang yang telah menzolimi dirinya. Ini dia, kebencian tapi mengarahkan kepada kecintaan.